Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar dimensi 3. Langsung saja. Definisi. Yang pertama kita belajar mengenai titik. Titik adalah bagian terkecil dari objek geometri. Dia hanya memiliki koordinat atau letak atau posisi ya. Nih titik ya. Kemudian yang kedua namanya garis. Garis itu adalah gabungan dari titik. Dia akan memiliki panjang. Ini titik-titik saking dempetnya, ini titik-titik ya, saking berimpitnya dia akan menjadi garis ya. Bisa lurus, bisa melengkung, itu juga dinamakan garis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya bidang. Bidang itu adalah gabungan dari garis. Ya, dia memiliki panjang dan lebar. Nih, dia 2 dimensi ya. Ini 1 dimensi. Ini juga 1 dimensi. 2 dimensi dia punya panjang dan lebar. Contohnya ini segitiga, kan ada panjang, ada lebar. Kemudian ruang itu gabungan dari bidang. Dia mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai tinggi. Ini contohnya kubus. Dia ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya adalah jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah garis terpendek antara 2 titik. Ya, garis terpendek antara 2 titik. Kalau dari titik ke titik ya langsung aja, berarti kita tinggal tarik garis aja. Garis lurus berarti kalau antara titik dengan titik. Nah, ya. Misalnya nih ada garis ya, nih ada garis. Garisnya Bapak rubah warnanya lah. Coba kita kasih jadi merah. Ya, garis merah, kemudian ada titik hitam di sini ya. Manakah jarak yang benar antara titik ke garis ini? Ya, ada pertama nih, ada 1 garis Bapak arahkan ke yang paling ujung sini. Nih, kemudian agak di tengah sini. Ini yang tarik ketiga. Manakah jarak yang tepat? Yaitu jarak yang tepat adalah jarak yang paling pendek nih, yang paling pendek yang ini. Ya. Kalau letak titiknya di situ. Kalau titiknya letaknya di sini misal ya. Nah, oke, ini bisa dihapus. Misalnya letak titiknya. Nah, letak titiknya misalnya di sini nih ya. Manakah jaraknya? Ya, jaraknya adalah ini ya. Nih. Apakah di sini? Ini terlalu jauh ya. Apakah di sini? Bukan ya. Mana yang paling dekat? Yaitu di sini. Ya. Biasanya yang paling dekat itu akan membentuk siku-siku terhadap garis. Ya. Jadi jarak itu adalah garis terpendek antara 2 titik. Jadi ini titik, ini ada titik lagi di sini ya yang mewakili garis. Jarak bisa dicari dengan Pitagoras ya, rumus Pitagoras itu miring sama dengan akar dari tegak kuadrat ditambah alas kuadrat. Ini untuk kubus, biasanya kita nggak cari cara pakai Pitagoras, kamu tinggal ingat aja ya. Kalau mau cari diagonal sisi mana? Diagonal yang adanya di sisi-sisi kubus. Ini contohnya ini diagonal sisi ya. Atau mana? Atau ini nih. Dari titik sini ke sini, titik sini ke sini juga bisa. Itu namanya diagonal sisi ya. Bapak kasih merah deh. Mana? Yang kedua adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu dari pojok yang melintasi ruang. Pojok sini kemari bisa. Ke pojok sini juga bisa ya. Dia melintasi ruang. Si biru. Rumusnya rusuk akar 2, rusuk akar 3. Ini sama sih caranya pakai Pitagoras. Kita berlanjut ke contoh ya. Contoh jarak dari titik ke titik. Nih contohnya nih yang pertama. Diketahui kubus dengan rusuk 4 cm. Jarak titik ke titik yang pertama A ke B. Mana A ke B? A ke B. Berapa ini? Ya, sesuai dengan rusuk kubus, maka ini adalah 4 cm. C ke G. C ke G juga sama ya. 4 cm. F ke G. Nih. Sama 4 cm. E ke B. E ke B. Berapa ini E ke B? E ke B ini adalah diagonal bidang ya. Cara nyarinya adalah
Pitagoras nih, akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Mana 4 kuadrat? Ya, ini E ke B kalau digambarkan yang ini garisnya nih. E ke B itu yang ini. No. Ya. Ke B. Kasih warna merah kali ya. Nah. Tebelin kali ya, tebelin. Nah, itu E ke B ya. Nah, ini AB kuadrat maksudnya nih. 4 kuadrat ini adalah AB. Kemudian ditambah sama AE 4 kuadrat juga. Sehingga hasilnya adalah 16 akar dari 16 akar dari 16 kali 2 karena ada 2 16-nya. Jadi 16 ini diakarin sehingga hasilnya 4 akar 2. Untuk selanjutnya pakai rumus ini aja ya, rusuk akar 2 untuk mencari diagonal bidang. Ya, ini EB diagonal bidang. Aku merahin deh. Ini adalah untuk diagonal bidang. Ya. Sama nih H ke C. Mana H ke C nih? H ke C nih, H ke C juga sama ya. Diagonal bidang juga. Kalau dipindahin nih kan. H ke C tuh diagonal bidang. B ke G. Mana B ke G? B ke G yang ini nih, sama. B ke G. Ini G-nya. Ini B-nya sama aja. Diagonal bidang. H ke B. Mana H ke B? Nah, ini H ke B, ini diagonal ruang ya. Udah beda nih. Kalau diagonal ruang, sama caranya pakai Pitagoras juga. Jadi cara cepatnya langsung untuk kubus ya, langsung aja rusuk akar 3. Ini warna biru. Untuk diagonal ruang yang melintasi ruang. Itu ya. Ini diagonal H ke B nih ya. Atau dari mana lagi? Atau dari E ke C juga sama ya. E ke C itu juga termasuk diagonal ruang. G ke A diagonal ruang, ya kan? D ke F juga diagonal ruang. Itu caranya. Kemudian contoh jarak titik ke garis. Ini rusuknya ada kubus rusuknya 6 cm ya. Ini beda lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Jarak titik ke garis A ke HG. A nih A-nya ke HG. Mana A ke HG? Ini A ke HG. Yang mana ayo jaraknya? Jaraknya yang mana A ke HG? Cukup dari titik A ini kita arahin ke H. Kalau ke G kejauhan. Kita ambil yang paling dekat nih. Kalau kita tarik nih semakin pendek ya garisnya. Maka yang paling tepat adalah A ke H. Jadi A ke HG cukup diwakili dengan A ke H, yaitu diagonal bidang atau sisi di sini. Diagonal sisi tadi apa? Ya udah rusuk akar 2. Ini rusuk akar 2. Ya. Ini akar karena di sini nggak ada equation, Bapak ganti jadi V aja lah. 6 akar 2 gitu maksudnya. Kemudian A ke BC. Mana A ke BC ini? A ke BC. Mana itu jaraknya? Yang ini ya. Ya udah A ke B saja. Kalau ke C itu dia akan jauh tuh. Ya, kita tarik kemari dia semakin dekat. Tuh ya. Jadi jaraknya adalah 6 cm. Mana tadi garisnya? Nah, ini dia. Kita mau ganti lebih gini. Nah, agak tebel ya. Yang warna hijau. Kemudian C ke FG. Ini C-nya, ini FG-nya. Mana dia? Oke, ini C-nya ya. Tuh, ini C. Kemudian ini FG. Kalau kita ke F ini panjang. Kita tarik terus sampai sini. Nah, maka yang diwakili oleh garis CG atau GC. Berapa panjangnya? 6 cm. C ke FG. Sekarang E ke BC. Mana E? Ini E. Mana BC? Ini BC. Oke, ini titik E-nya ya. Ini titik E-nya, diarahin ke sini. E-nya BC ini kan. Kalau ke C dia jauh. Maka kita tarik ke B. Nah, ini lebih dekat. Ya. Ya udah, ini cukup diagonal bidang. Diagonal bidang itu apa? Rusuk akar 2. Ini rusuknya, ini akar 2-nya.
akar 2-nya diganti jangan akar, V aja lah. 6 akar 2 maksudnya itu ya. Kemudian E ke BD. E ke BD. E ke BD. Ini dihapus dulu lah. Ya. Ini E, kemudian ini BD nih. Ini garis merah itu BD. Ini E-nya, ini BD-nya. Mana jaraknya? Kalau kita tarik ini ke sini, ini 6 akar 2 ya. Sama, ke sini juga 6 akar 2. Yang paling tepat itu sini nih, lebih deket ya. Ya, ke sini tuh. Berapakah dari sini ke sini? Dari E ke titik tengah BD. Ya. Caranya adalah ya, di situ udah terlihat kan, ada segitiga DBE, ini segitiga, kemudian ini tengah-tengahnya kita ambil garis karena kita mau cari ini E ke O ya, namain aja ini O lah. Titik pertemuan ini O. Kemudian kita tarik garis lagi dari A ke sini ke tengah juga nih. Kalau di tengah ke sini. Sini berarti nih. Ya, ini juga sama nih, harusnya ke sini ke tengah-tengah sini. Oke. Susah amat ya tengah ini ya. Udah. Nah, gitulah. Kita mau cari E ke O ini. Ya, itulah jarak terdekat antara E ke BD. Cukup dengan E ke O. Caranya adalah 6 akar 2 yang mana? 6 akar 2 yang mana? Ya, hapus saja dulu lah. Karena 6 akar 2. 6 tuh yang mana? Ini loh. AE. Ini sisi tegaknya 6 pangkat 2. Ya, ini Pitagoras. Ditambah ini AO. AO itu adalah 3 akar 2. Karena dari A ke C itu 6 akar 2. Setengahnya itu 3 akar 2. Sama-sama dikuadratin. Nanti hasilnya yang ini 36, ini 18 dari mana? Dari 3 dikuadratin, 9. Kemudian akar 2 dikuadratin 2. 9 kali 2, 18. 36 tambah 18, 54. Nah, ini kita sederhanakan jadi 9 kali 6. Supaya apa? Supaya yang 9 ini bisa diakarin. 9 diakarin 3. 6 biarkan di dalam akar. Jadi 3 akar 6 hasilnya. Ya, itulah jarak dari titik E ke BD yang paling tepat. Ya, atau sama juga dengan pojok ke tengah. Maksudnya apa ini pojokan? Ini kan ke tengah bawah dari sisi kubus yang bawah ya. Itu pojok ke tengah itu, jadi besok-besok carinya tinggal rusuk bagi 2 akar 6. Ya kan rusuknya 6 ya. Dibagi 2 kan 3. Tinggal tambahin akar 6 karena kita udah membuktikan caranya seperti itu. Yang kedua, B ke EG. Mana nih? Nih B. EG mana? Ini EG. Sama deh ke tengah juga nih. B ke EG ke tengah juga. Ya. Ini EG yang ini nih. Kalau kita buat nih EG. Oh, ini EG. Mana B? Ini B. Nah, kita buat. Maka yang paling tepat B itu ke tengah-tengah sini, bukan ke sini, bukan ke sini, tapi ke tengah-tengah sini. Karena dia dari pojok ke tengah, maka cukup dengan membagi 2 rusuknya jadi 6 nih, kita bagi 2 yaitu 3, ditambahin akar 6. Itulah jarak dari B ke EG. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada contoh jarak titik ke bidang dengan kubus nih, yang contoh berikutnya rusuknya 9 cm. Jarak titik ke bidang, oke, yang pertama A ke CDHG. Mana A-nya? Oh, ini A-nya. Mana CDHG? Rumit sekali ini ya. CDHG ini ya, CDHG. Kelihatan ya. A ke CDHG. Oke, kasih. Ini A-nya. C ke C jauh. Ke D yang paling dekat ya. Ke H juga jauh, ke G juga jauh. Maka ini yang paling dekat adalah ke D. Nah, ke D. Nanti warna apa yang paling mencolok? Kuning kali ya. Kuning. Tebelin.
Gede sekali deh. Nih ya. A ke CDHG. Berarti ini berapa? 9. F ke ADHE. Mana F-nya? Oh, ini F. Mana ADHE? ADHE. Oh, ini sisi yang sebelah kiri. Ini F-nya. Ini F-nya. Ke ADHE. Ke A terlalu jauh. Ke D juga jauh. Ke E paling dekat. Ke H di jauh tuh. Mencong ya. Maka yang paling dekat adalah ke E. Nah, ini ke E berarti 9 juga. B ke EFGH. EFGH. Mana B-nya? Ini B. Kita arahin garis kuningnya ini sebagai pengukur jaraknya. B ke EFGH. Ke E jauh. Ke F dekat ya. Ke G jauh. Ke H juga jauh. Maka yang paling dekat adalah ke F. Berapa ini? Sama 9. Selanjutnya A ke BDHF. A ke BDHF. Oke, ini A ya. Diarahin ininya dulu ke A sini. BDHF. Ke B jauh, ke D juga jauh. H apalagi, ke F apalagi. A paling dekat mana? Ini ke tengah sini. Ya, kalau ditarik semua itu adalah diagonal sisi. Kalau ke BDHF cukup kemari. Berapa ini? Ya udah setengah dari diagonal sisi. Nggak usah ke tengah sini, nggak usah. Ke BDHF cukup mewakili. Berapa? A ke BDHF. Ini ya, 9/2 atau 4,5 akar 2. 9/2 akar 2. Gitu ya. Kemudian E ke FHA. Ini yang pertanyaan berikutnya. E ke FHA gitu ya. Caranya adalah ini. Jadi FH-nya kita buat dulu segitiga. Ini udah ada segitiga biru ya. FHA atau AFH, ini segitiga yang biru. Oke, Bapak buat dulu deh. Dirapikan. Nah, itu. Nah, segitiga biru itu adalah bidang FHA. Kemudian titik E, yang ini titik E-nya. Kita mau cari jarak dari E ke FH. Mana jaraknya? Ya, oke, ini jarak yang kuning ya. Apakah jaraknya ini ke sini? Ini jauh. Kalau ke sini jauh, sini jauh, ini juga masih jauh, apalagi ke sini. Ya, ke sini jauh. Yang paling tepat adalah ke sini. Nih, ke sini tuh. Ya, bukan tengah-tengah juga, nah, tapi ke sini yang menembus segitiganya itu ya. Tuh, ini yang ditanya. Ini kemudian Bapak buat lagi segitiga hijaunya ini untuk mempermudah mencari jarak tersebut. Ya, ini hijau tuh. Ya, udah kelihatan. Nah, ada garis ini kuning ntar dulu dah. Ini kuning ntar dulu, ini biru muda ntar dulu. Ini ungu juga ntar dulu. Bapak keluarin dulu deh. Ini dikeluarin. Nah, udah kelihatan ya, ada segitiga biru, ada segitiga hijau. Kemudian dilihat ini ada garis yang menembus dari titik E ke bidang segitiga biru dan segitiga hijau. Ini sebenarnya diagonal ruang yang dibagi 3. Pertama dibagi sampai sini. Ini bagian pertama. Bagian pertama tuh. Bagian pertama yang ya, sampai sini. Ya, ini bagian yang kedua. Tuh. Dari kuning ini ke segitiga yang hijau ya. Bapak hapus nggak apa-apa lah ini. Saya pakai ini nggak apa-apa nih. Gitu ya. Kemudian ini bagian ketiga ungu tuanya adalah dari C ya ke sini. Jadi sebenarnya ini adalah diagonal ruang yang dibagi 3 dengan ukuran yang sama. Sehingga kalau kita mau cari jarak E ke segitiga biru ini, cukup cara nyarinya sepertiga diagonal ruang. Selesai. Jadi sepertiga dari diagonal ruang 9 akar 3. 9 adalah rusuknya, akar 3 dari rumus yang udah kita cari tadi. Ya udah, sepertiga dari 9
3. Ya, itulah jawabannya. E ke F, H, A. Ya, ini kuning ya, kuning. Ya, E ke F, A ini yang garis kuning ini. Kalau E ke BDG gimana? E ke BDG itu yang kuning dicampur sama biru muda. Berarti dua bagian dari diagonal ruang. Berarti 2/3-nya ya. Nah, ini 2/3-nya. 2/3 bagian dari diagonal ruang. Ini warna apa? Kuning ya. Kuning dicampur sama biru muda. Itulah. Itu ya. Itu maksudnya dari pojok ke segitiga dekat dan pojok ke segitiga jauh. Sama yang C juga ke BDG itu cuma sepertiga diagonal ruang aja. Lanjut, kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada 4 macam. Satu berimpit, ada tukang tahu lewat, kemudian sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Ini jangan terbalik ya. Berimpit itu letaknya sama persis atau bertindih. Sejajar tidak berpotongan jika diperpanjang. Dia tetap dalam satu bidang. Berpotongan, ada titik pertemuan atau perpotongannya. Dia pasti dalam satu bidang. Bersilangan, tidak sejajar. Dan tidak berpotongan, dia berbeda bidang. Ini contoh yang berimpit. Ini ada garis. Ini garis satu lagi. Ini kalau Bapak, nah itu. Ini sejajar ya. Ini masih sejajar. Ketika dia posisinya sama, ini berimpit. Ini masih berimpit ya. Ya, masih berimpit. Ya, masih berimpit. Nah, ini kalau diperpanjang dia akan berpotongan. Maka ini bukan sejajar ini. Nah, ini berimpit gitu ya. Ini segini sejajar. Itu contoh yang berimpit. Bagaimana yang sejajar? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh kedudukan dua garis. Ini yang sejajar. Mana yang sejajar? Kita bisa sebutkan. Yang sejajar yang pertama adalah AB dan EF. Mana AB? Ini AB. Ini EF sejajar. Sama DC sejajar. Sama HG sejajar. Kemudian AE. Mana AE? Oh, ini sisi yang tegaknya ya. Ini sejajar. FB sejajar. GC juga sejajar. Dengan DH juga sejajar. AD. Ya, ini lebar ya. AD sejajar dengan BC, sejajar FG dengan EH. Mana yang berpotongan? Yang berpotongan yang memiliki titik potong. Nih, AB dengan BF. Di B dia bertemu. AB dengan AE. AB dengan AE. Di A dia bertemu. AB dengan AD. AB dengan AD. A dia bertemu. AB dengan BC. AB dengan BC. Di B dia bertemu. AC dengan BD. Nah, ini AC dengan BD. Ini yang berpotongan ya. Walaupun dia ini bentuknya silang, ini namanya tetap berpotongan. Ya, bentuknya silang, ini berpotongan. Kemudian yang bersilangan tuh yang mana? Yang bersilangan tuh ya. Berikut nih yang bersilangan ya. Bukan AH dengan ED ini. Misalnya bukan ini tanda silang. Tapi dia tidak bersilangan, tapi ini berpotongan. Yang bersilangan contohnya BG dengan ED. Mana nih? BG. Ya. Nih, BG. Ya, BG dengan ED. Kamu lihat nih sejajar nggak? Enggak. Berbeda bidang? Iya. Berpotongan nggak? Enggak. Jadi ini dia bersilangan. Tidak sejajar, tidak berpotongan, dan dia berbeda bidang, maka dia bersilangan. Kemudian BE dengan GD. BE. GD. Ya, ini BE-nya sebelah sini, GD-nya sebelah sana. Itu aja. EG dengan BD. EG. Ya, BD di bawah. FCHA. FCHA juga di bawah. FHAC. FHAC juga sama atas bawah ya. EG dengan BD. EG. BD sama aja itu. AF dengan CH. AF.
Nah, CH ini depan dan belakang. HE dengan HF. AE HF. Ini AE HF nih. Ini AE yang ini, HF yang atas. Sama juga ini, dia tidak sejajar, tidak berpotongan, beda bidang, dia bidang atas, dia bidang yang samping sini ya. Atau bidang depan sini bisa ya. Ini namanya bersilangan. AB dengan FG. Mana AB? Oh, ini AB dengan FG. FG nih. Ya, AB nih. Malah yang pindah ininya. Nih, AB. Ya, AB dengan FG. Kemudian AB dengan EG. AB dengan EG. Juga sama ya, bersilangan. Jangan tertukar. Kita lanjut. Contoh garis dengan bidang. Oh, ini untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ciao.